Ketemu lagi dengan saya Sylvia di Breakbird Official Channel. Apa kabar Smart Parents? Semoga sehat selalu ya, dan ingat stay at home. Jangan keluar dulu kalau belum sangat urgent. Baik Smart Parents, hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu bakat. Begitu banyak pertanyaan dari orang tua, apa sih bakat anak saya nih, gitu kan? Bakat itu adalah suatu kemampuan yang sudah dimiliki oleh setiap anak begitu lahir di dunia ini. Misalnya, ada anak yang terlahir memang jagonya tuh nyanyi. Setiap hari nyanyi, dia senang nyanyi. Dengan seperti itu, maka orang tua jadi bisa membantu anak untuk mengarahkan masa depannya. Jika anak yang memang suka nyanyi, berikanlah kursus-kursus untuk melatih vokalnya, atau memang ada beberapa anak bisa nyanyi dan bisa bermain musik, maka berikanlah kursus-kursus memainkan musik seperti piano, atau gitar, atau apapun lah yang berhubungan dengan kemampuannya itu. Seringkali orang tua memaksakan kehendaknya untuk anak-anaknya. Misalnya, mamanya ini dari dulu ingin sekali menjadi seorang pelukis, tapi mamanya nggak dapet, jadi dilampiasin lah ke anaknya. Nah, anak saya harus jadi seorang pelukis. Makanya begitu anaknya udah usia 3 tahun, diberikanlah kursus melukis, mewarnai, padahal anaknya nggak suka dan tidak ada bakat dalam dirinya yang berhubungan dengan melukis. Sehingga pada anaknya yang tidak bisa, orang tua akan kecewa dan akan bilang, kamu kok nggak bisa sih? Begini aja kok nggak bisa? Dan secara tidak langsung kita memberikan kata-kata negatif pada anak kita. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bakat anak Anda itu sangat penting. Nah, sekarang kita bahas lagi selanjutnya. Bagaimana cara kita mengetahui bakat pada diri anak kita? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui bakat pada anak kita. Yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan tes DNA. Ini saya sharing sedikit mengenai pengalaman saya sendiri, karena saya sendiri telah melakukan tes DNA untuk anak saya. Tujuannya adalah tes DNA untuk mengetahui bakat pada anak saya. Dengan melakukan tes DNA ini, saya jadi mengetahui apa sih potensi dalam diri anak saya, sehingga posisi apa maupun profesi apa yang cocok untuk anak saya. Kebetulan anak saya ada 2, dan anak saya mempunyai karakter yang berbeda. Yang pertama, dia berpotensi untuk menjadi seorang writer, seorang penulis, maupun bisa menjadi seorang marketing. Sedangkan anak kedua saya mempunyai potensi di bidang bisnis. Maka dengan kita mengetahui potensi masing-masing anak kita, kita jadi akan mengarahkan sesuatu yang memang ada pada bakat anak saya. Ternyata bisa dilihat dari kesehari-hariannya, anak pertama saya ini emang sangat suka dengan buku. Dan kalau lagi dibacakan buku cerita, anak saya yang pertama ini lebih nyimak, kemudian suka menanyakan hal-hal yang lebih detail. Sedangkan anak saya yang kedua, anak yang risk taker. Maka kelihatan sekali anak saya potensinya adalah, atau bakatnya adalah menjadi seorang bisnis. Memang kelihatan dari sehari-harinya, anak saya yang nomor 2 ini sangat risk taker. Jadi kalau kita bilang, kamu jangan lakukan ini, anak saya kan terus lakukan. Lucu sekali ya. Dan anak saya yang nomor 2 sangat suka sesuatu yang menantang. Misalnya kalau saya ajak ke tempat bermain, dia suka sesuatu yang mendrill adrenalinnya. Nah, dari sini kita sudah bisa mengarahkan anak kita untuk mengasah bakat dalam diri dia. Nah, untuk saat ini tes yang paling akurat adalah tes DNA, yaitu tes melalui air liur. Mungkin Smart Parents jika ingin mengetahui bisa cari sumbernya bagaimana cara melakukan tes DNA melalui air liur. Nah, tes kedua yang dapat dilakukan adalah bisa melalui tes bakat, minat dan bakat. Nah, itu bisa dilakukan di beberapa instansi. Dari sana mereka mempunyai metode-metode untuk mengetahui apa sih bakat dalam anak tiap individu. Nah, yang ketiga bisa dilihat dari kesehari-hariannya. Misalnya, anak kita suka main puzzle, maka dari sana Smart Parents jadi mengetahui, oh ternyata anak saya suka main puzzle. Dengan demikian, maka Smart Parents akan memberikan sarana permainan yang memang mengasah bakatnya. Nah,
Jadi penting sekali smart parents bahwa kita sebagai orang tua harus mempunyai komunikasi yang baik dengan anak kita. Sehingga dari komunikasi yang baik, anak akan banyak bercerita apa sih yang anak suka dan apa sih yang anak tidak suka. Nah, dari sana smart parents juga dapat menyimpulkan, oh ternyata anak saya punya bakat ini loh. Itulah beberapa tips yang dapat smart parents lakukan untuk mencari tahu bakat pada anak-anak Anda. Dan terus dukung bakat anak Anda. Dan jika ada komentar atau masukan, please tulis di bawah komen ini dan please subscribe Techbird Official Channel. Terima kasih. Sampai jumpa.